لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك صدق Allahul Azim. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang serta kesehatan. Mudah-mudahan umur yang panjang, kesehatan yang diberikan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwalah kita dapat diselamatkan ketika nanti di yaumil mizan wal hisab, ketika di mana kita mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk pun akan dibalas dengan keburukan. Mudah-mudahan semua ibadah, amal saleh yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sebagai khatib pada hari ini ingin menyampaikan ada beberapa hal nasihat ulama kepada kita sebagai umat Islam tatkala kita menghadapi suatu musibah. Ringkasan nasihat ini disampaikan oleh seorang syekh, doktor, seorang ulama dari Al-Madinah Al-Munawwarah yang bernama Abdul Razak Al-Badr. Yang ini beberapa hal sangat penting kita waspadai, sangat penting kita ambil iktibar dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Yang pertama, pesan beliau, nasihat beliau kepada kita diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang sangat penting kita fahami tatkala kita dihadapkan dengan suatu peristiwa, dihadapkan dengan musibah. Beberapa hal kita lihat, beberapa musibah telah terjadi. Hari ini kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sakit, banyak saudara-saudara kita bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi i'tibar dan pelajaran bagi kita. Apa yang harus kita ambil dari semua peristiwa, sebuah peristiwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengatakan al-wajib 'ala kulli muslim an yakuna fi ahwalihi mu'tasiman bi rabbih jalla wa 'ala mutawakkilan 'alaihi mu'taqidan anna al-umura kullaha bi yadihi. Bahwasanya wajib setiap kita sebagai muslim wajib segala kondisi kita, dalam keadaan apapun kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sebaik-baik pelindung bagi manusia. Mengharapkan perlindungan yang begitu mendalam dari hati kita dengan i'tikad yang sedalam-dalamnya, mu'taqidan, dengan sedalam-dalamnya. Karena sesungguhnya hati kita, fikiran kita, semua yang ada dalam diri kita mestilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
mutawakkilan alaihi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mutaakkidan anal umur kullaha biyadihi, karena sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, pada bangsa kita, semuanya adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak akan terjadi suatu peristiwa musibah yang menimpa manusia kecuali semuanya itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Omikron yang datang sekarang ini, Delta Kron dan segala macamnya yang datang melanda bangsa kita bahkan dunia, semuanya itu adalah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala musibah yang menimpa manusia adalah disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala seringkali memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, bahkan sekarang ini corona yang hampir habis dan kemudian ditukar dengan Omikron, semuanya itu adalah mungkin barangkali karena perbuatan-perbuatan di tangan manusia yang jahil. Mungkin karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita. Wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan kesalahan kita. Maka oleh karena itu momentum pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita gunakan kesehatan kita gunakan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit yang ada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah, siapa yang paling bisa melindungi di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan bencana atas kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan bencana itu. Namun sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita, ingin melindungi kita, ingin menolong bangsa kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, satu pesannya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin berbahagia, innal wajib ala kulli muslim an yahfizallah jalla wa ala bihifzi ta'atihi wa ibadatihi imtisalan lil awamiri wa ijtinaban lil nawahi. Sesungguhnya wajib setiap muslim untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita wajib menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita, menjaga segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin berbahagia, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, musibah-musibah yang melanda kita, bangsa kita, negeri kita, bahkan keluarga kita, bahkan mungkin kita dapat musibah bahkan ditimpakan pada diri kita, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya yang kedua adalah yaitu kita hendaklah menjaga daripada agama Allah Subhanahu wa taala, memelihara ibadah kita, memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir ingin kami sampaikan bahwasanya beliau mewasiatkan, menyampaikan kepada kita, anna a'zamul masa'ib al-masa'ibatu fid din fa hiya a'zamul masa'ib ad-dunya wal akhirah.
bahwasanya musibah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia, khususnya umat Islam, a'zamul masa'ib al-masa'ibatu fid din. Musibah yang paling terbesar yang dihadapkan oleh manusia, musibah yang paling terbesar yang kita rasakan saat ini adalah al-musibatu fid din, yaitu musibah terhadap agama kita, menimpa agama kita, menimpa akidah kita, menimpa ibadah kita, menimpa muamalah akhlakiyah, menimpa moral dan etika umat Islam. Ini adalah musibah yang terbesar yang dihadapkan oleh manusia pada akhir zaman ini. Bagaimana tidak hadirin berbahagia adanya media-media sosial yang sekarang ini menghilangkan rasa malu di antara kita, saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, bahkan anak-anak kita, istri-istri kita tidak memiliki rasa malu untuk tampil auratnya di depan umum. Ini adalah musibah yang terbesar yang dihadapkan oleh manusia. Musibah akhlak, musibah etika, morality yang hangus, yang habis dimakan oleh media-media modern, orang-orang yang mempengaruhi Islam melalui media-media, pakaian-pakaian dan makanan-makanan yang serba kebarat-baratan. Naudzubillah. Hadirin kaum muslimin, marilah kita ingat dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu bangsa ingin baik, ingin sukses, ingin makmur, maka lihatlah pemuda-pemudanya. Maka apabila pemuda dan pemudinya hancur akhlaknya, hancur moralnya, maka sesungguhnya bangsa itu akan hancur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min zalik. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena itu hendaklah kita mewaspadai berbagai macam kemungkinan yang terjadi pada bangsa kita, bahkan pada negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Jangan sampai keimanan kita luntur, tidak bermohon dan tidak bermunajat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita satu-satunya. Apapun peristiwa yang terjadi, apapun musibah yang terjadi pada bangsa kita, semuanya itu adalah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat daripada pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nuzzila bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin." Tidaklah Allah menurunkan suatu musibah kepada manusia melainkan karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Wala nuzzila ma nuzzila bala'un illa bi dzambin. Tidaklah, kata Sayyidina Ali, diturunkan suatu musibah, suatu bencana, suatu hal yang mengakibatkan suatu bangsa itu hancur, suatu keluarga, suatu masyarakat itu hancur, kecuali karena dosa-dosa kita itu sendiri. Wala rufi'a illa bi taubatin, kata beliau. Dan tidaklah akan diangkat suatu musibah, tidaklah akan diangkat suatu penyakit, suatu bala, kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, marilah kita berserah diri kepada Allah dan hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja Omikron ini datang karena kita masih doyan berbuat dosa dan nista serta bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.